Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi kita pada pembahasan tentang fi'il mudhari. Pada pembahasan ini kita sudah memasuki wazan yang kelima, yaitu wazan fa'ala, di mana wazan fa'ala fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Wazan yufa'ilu juga mengalami perubahan demi perubahan, sama seperti halnya dengan wazan sebelumnya. Dan setiap perubahan yang terjadi pada wazan yufa'ilu terdapat ad-dhamir munfasil yang dia berfungsi sebagai subjek pada kalimat tersebut. Untuk itu, marilah kita simak perubahan demi perubahan yang terjadi pada wazan yufa'ilu. Yang pertama, yufa'ilu. Di dalam kata yufa'ilu terdapat dhamir huwa. Yang kedua, yufa'ilani. Di dalamnya terdapat dhamir huma. Yang ketiga, yufa'iluna. Di dalam kata yufa'iluna terdapat dhamir hum. Yang keempat, tufa'ilu. Di dalam kata tufa'ilu terdapat dhamir hiya. Yang kelima, tufa'ilani. Di dalam kata tufa'ilani terdapat dhamir huma. Yang keenam, yufa'ilna. Di dalam kata yufa'ilna terdapat dhamir hunna. Yang ketujuh, tufa'ilu. Di dalamnya terdapat dhamir anta. Yang kedelapan, tufa'ilani. Di dalamnya terdapat dhamir antuma. Yang kesembilan, tufa'iltum. Di dalamnya terdapat dhamir antum. Yang kesepuluh, tufa'ilina. Di dalamnya terdapat dhamir anti. Yang ke-11, tufa'ilani. Di dalamnya terdapat dhamir antuma. Yang ke-12, tufa'iltum. Di dalamnya terdapat tufa'ilna. Ya. Saya ralat. Yang ke-12 adalah tufa'ilna. Di dalamnya terdapat dhamir antunna. Yang ke-13, ufa'ilu. Di dalamnya terdapat dhamir ana. Dan yang terakhir adalah nufa'ilu. Di dalamnya terdapat dhamir nahnu. Nah, itulah dia perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan yufa'ilu. Nah, apakah di dalam Al-Quran ada lafaz ataupun kata yang serupa dengan wazan yufa'ilu? Jawabannya tentu ada. Untuk itu, mari kita perhatikan di dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 4. Nanti di ayat tersebut kita akan temukan lafaz yang dia serupa dengan wazan yufa'ilu. Untuk itu, mari kita buka bersama Al-Qurannya. Kita perhatikan ayat tersebut. Dan nanti kita akan bahas dari mulai ayat 1. Baik, saya akan bacakan surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu asqala. Dan bumi mengeluarkan segala beban-bebannya. Dari kedua ayat ini dapat kita pahami bahwasanya telah terjadi guncangan yang dahsyat pada bumi, di mana guncangan itu terjadi dikarenakan banyaknya beban yang dia pikul padanya, pada bumi. Dari peristiwa alam ini sebenarnya kita bisa mengambil sebuah pelajaran
ataupun hikmah apabila kita mampu mengaitkan peristiwa tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti halnya bumi, pada diri kita, apabila kita memiliki beban yang sangat berat dalam kehidupan, tentunya akan terjadi rontaan, guncangan dalam kehidupan kita. Nah, ketika guncangan dan beban-beban itu tadi kita keluarkan, maka bagi mereka yang tak memahami akan muncul pertanyaan dalam diri mereka. Ada apa? Apa yang terjadi pada dirinya? Begitulah yang dijelaskan di ayat 3-nya. Wa qalal insanu malah. Dan insan berkata, dan manusia berkata, ada apa? Apa yang terjadi pada bumi? Itulah reaksi manusia saat terjadi guncangan pada bumi, saat terjadi gempa pada bumi. Begitu pula dengan kita, ya. Saat terjadi guncangan, gempa, dan kita keluarkan dalam bentuk amarah, ya kan? Tiba-tiba orang bertanya, ada apa dengan? Sebagai sahabat, sebagai masyarakat, sebagai saudara, ya, kalaulah memang kita peduli, ya, dengan saudara kita kah itu, dengan tetangga kita kah itu, dengan teman kita kah itu, ketika saudara kita, teman kita terjadi guncangan, gejolak batin pada dirinya, muncul beban yang dikeluarkan pada dirinya, tentunya kita tidak hanya sekedar bertanya, ada apa yang terjadi pada dirimu? Jangan hanya tanya yang kita lontarkan, tapi apa solusi yang bisa kita berikan padanya. Itulah yang terbaik sebenarnya, ya. Begitu pula fenomena yang terjadi pada alam. Ketika alam bergejolak, tentunya jangan hanya tanya yang kita lontarkan, tapi coba koreksi diri kita. Apakah kita termasuk orang yang berbuat dosa, yang telah melakukan perbuatan dosa di muka bumi, sehingga bumi bergejolak? Karena biasanya kalau kita lihat sunnah-sunnah para rasul sebelumnya, terjadi gejolak pada bumi itu dikarenakan suatu daerah tersebut sudah terjadi perbuatan-perbuatan dosa padanya. Itulah yang terjadi. Nah, itu juga ulalah yang harusnya kita koreksi pada diri kita, ya. Seandainya terjadi guncangan, gejolak, ataupun fenomena alam pada lingkungan di sekitar kita, harusnya kita koreksi pada diri kita. Apakah kita sudah melakukan perbuatan dosa sehingga bumi ini berguncang, bergejolak? Itulah yang terbaik ketika terjadi fenomena alam ataupun peristiwa alam. Cobalah cek diri kita. Baru yang keempat, ayat keempatnya, kalimatnya berbunyi, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, ya, tuhaddisu. Kata tuhaddisu inilah contoh yang serupa dengan wazan tufa'ilu. Tufa'ilu merupakan wazan perubahan yang keempat, yang mana di dalamnya terdapat domir hiya. Begitu pula dengan kalimat tuhaddisu. Di dalam kata tuhaddisu, di dalamnya terdapat domir hiya. Hiyanya ini kata ganti untuk bumi. Jadi di saat itu bumi menghadiskan, bumi menceritakan, ya, bumi menyampaikan tentang kabar
yang terjadi pada dirinya. Apa kabarnya? Apa kabar yang hendak disampaikan pada kita? Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Rabbmu telah memberikan wahyu kepadanya. Jadi dari ayat kelima tersebut dapatlah kita pahami bahwa gejolak yang terjadi di bumi, gejolak yang terjadi pada alam bukan hanya sekedar faktor biologi ataupun terjadinya pergeseran lempengan yang ada pada bumi. Lebih dari itu, terjadinya guncangan pada bumi itu disebabkan bumi telah menerima wahyu dari Tuhannya, Tuhan kita semua. Wahyu inilah yang menyebabkan terjadinya guncangan pada bumi, gejolak pada bumi. Kalau kita ambil secara sunnah, hal yang seperti ini juga terjadi pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu via Jibril, maka apa yang terjadi pada dirinya? Gemetarlah segala tubuh Nabi Muhammad. Ya. Terjadi getaran, gemetar. Ya. Apa yang membuat dia gemetar? Dia gemetar karena dia sangsi bahwa wahyu yang disampaikan oleh Allah lewat Jibril tidak mampu dia laksanakan. Sehingga sampai di rumah pun dia masih tetap berada dalam kondisi yang bergetar. Sehingga memunculkan pertanyaan pada istrinya Khadijah, apa yang terjadi pada dirimu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab bahwa Allah telah memberikan wahyu kepadaku wahai Khadijah. Masalahnya, mampukah aku menjalankan, melaksanakan wahyu yang disampaikan Allah via Jibril? Maka Khadijah pun memberikan support, dukungan kepada suaminya yang sekaligus Rasulullah Muhammad SAW. Aku akan membantumu sampai titik darah penghabisan. Apa yang kupunya akan kuberikan untuk perjuanganmu wahai Rasulullah. Begitulah indahnya hubungan antara Nabi Muhammad dengan istrinya Rasulullah. Ada saling dukung dalam kehidupan berumah tangga, ada saling mendukung dalam perjuangan risalahnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, Allah menerangkan, Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya mukmin itu apabila dizikirkan Allah, maka terjadi getaran di dalam kolbunya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan ketika ditilawahkan ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Nah, fenomena yang sama ini juga akan terjadi pada diri orang-orang yang beriman. Jika memang betul kita orang-orang yang beriman, ketika dizikirkan Allah, maka akan terjadi getaran di dalam kolbu kita. Akan muncul reaksi pada diri kita. Dan apabila ditilawahkan, dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, maka
bertambahlah keimanannya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi itulah fenomena-fenomena yang terjadi, ya, baik itu di alam, baik pada diri Rasulullah, dan juga pada diri orang-orang yang beriman. Ya. Jadi ada kesamaan antara alam dengan diri kita. Ya. Apabila wahyu Allah disampaikan pada dirinya, pastilah akan terjadi getaran-getaran dalam diri kita ataupun terjadi gejolak pada alam. Nah, pertanyaannya adalah, apabila kita sudah mengaji begitu lama tapi tidak membawa efek apapun dalam diri kita, tentunya muncul pertanyaan, dan kita harusnya mempertanyakan diri kita, kenapa ya tidak terjadi getaran, gejolak pada diri kita, sementara alam terjadi gejolak ketika Allah memberikan wahyu. Begitu pula dengan Rasulullah dan orang-orang beriman. Mari kita introspeksi diri kita, ya. Semoga lewat video ini kita menambah pengetahuan kita, dan dari video ini pula akhirnya kita dapat memahami tentang wazan-wazan yang sedang kita pelajari. Dari kata tuhaddisu itu akhirnya kita paham bahwasanya tuhaddisu serupa dengan timbangan tufa'ilu, ya, serupa aja. Itulah contoh wazan yang ada di dalam ayat dan surat Al-Zalzalah ayat 4. Demikianlah video kali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, silakan untuk disampaikan. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.